A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsani wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts bi khairil milali wal adyani wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal mudzakarata wa ihsan ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigu wajhillah wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Ila hadratina Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi. Mu'allif hadzal kitab syazan wajib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita sudah ketemu, Farel? Ya, bab niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini fasal. Pakai ini aja. Adapun ini satu fasal. Fin niyati fi halit ta'allumi. Menjelaskan tentang niat ketika belajar. Wes, sudah ketemu ya? Maknal fasli, jadi saya baca dulu di syarahnya ya. Maknal fasli, arti fasal itu Bentar. Oke. Jadi matanya saya baca dulu. Summah la buddha. Summah kemudian la buddha harus. Artinya tidak mau tidak. Harus maksudnya. Lahu bagi santri. Lahu bagi santri minan niyati dari berniat fi zamani di masa sudah ta'allumil ilmi, belajar ilmu. Idzin niyatu, sebab niat itu, idzin niyatu sebab niat itu, hiyah ialah al asluh pondasi
fi jami'il ahwali, di seluruh keadaan-keadaan. Fi jami'il ahwali, di seluruh keadaan-keadaan. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi, alaihi, semoga baginya. Alaihi, semoga baginya, as-salatu, tambahan rahmat. As-salatu, tambahan rahmat. Wassalamu, dan salam apa artinya? Keselamatan. Sabdanya apa? Innamal a'malu binniyati. Ya. Namanya hilang yang di PDF-nya. Al-a'malu binniyati gitu saja ini ya. Innama, ya. Ya. Sesungguhnya al-a'malu, amalan-amalan, bin niyati, dengan niat-niat. Hadis sahih. Hadis sahih. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Rasulillah, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam, berapa banyak? Kam, berapa banyak? Min amalin, dari amal, perbuatan. Kam, berapa banyak? Min amalin, dari amal perbuatan. Yatasawwaruh, yang berbentuk. Bisurati amalid dunya, bisurati, dengan bentuk. Bisurati, dengan bentuk. A'malid dunya, a'mali, perbuatan-perbuatan, ad-dunya, dunia. A'mali, perbuatan-perbuatan, ad-dunya, dunia. Wa yasiru, langsung saja ke mana kitabnya. Wa yasiru, dan menjadi. Apa yang menjadi itu? Amal, ya. Bihusnin niyati, sebab baiknya niat. Bihusnin niyati, sebab baiknya niat. Min a'malil akhirati, dari amalan-amalan akhirat. Min a'malil akhirati, dari amalan-amalan akhirat. Summah, kemudian. Summah, kemudian. Ada? Wakam, ya? Oke. Wakam. Oh ya, betul. Dan berapa banyak? Oh ini ya. Wakam, dan berapa banyak? Min amalin, hampir sama dengan yang di atas tuh ya. Min amalin, dari amal perbuatan. Yatasawwaru, yang berbentuk amal. Yang berbentuk amal. Bisurati a'malil akhirah, bisurati, dengan bentuk
a'malil akhirah, amalan-amalan akhirat, summa lalu yasiruh menjadi amal. Kecepatan enggak? Enggak, oke. Summa kemudian yasiru menjadi amal min a'malid dunya, dari amalan-amalan dunia, dari amalan-amalan dunia. Sebentar. Min a'malid dunya, dari amalan-amalan dunia, bisu'in niyati, sebab buruknya niat. Sebab buruknya niat. Sekarang kita akan bedah, kita akan bahas matannya, redaksi aslinya, kemudian syarah atau komentar dari Syekh Az-Zarnuji dalam kitab ini apa maksudnya. Nah, di situ tidak ada, yang kalian miliki itu adalah Ta'limul Muta'alimnya, yang akan kita bahas adalah syarahnya. Nah, di atas itu ada mana faslun. Di atas itu ada makna apa? Faslun. Maknal fasli fil lughati zahirun. Arti fasal yang kita maknai tadi ya, secara bahasa adalah sesuatu yang jelas. Faslun. Wa fil istilahi, dan menurut istilah, ya, fasal itu apa menurut istilah? Ta'ifatun, sekumpulan, minal masaili, dari beberapa persoalan, taghayyarat, yang akan berubah atau yang berubah atau saling berlainan, ahkamuha, hukum-hukumnya. Fasal itu setiap kajian kitab pasti ada faslun begitu ya. Nah, menurut istilah, menurut agamanya adalah, secara agamanya, sekumpulan dari beberapa persoalan-persoalan. Nah, faslun ini membahas masih tentang niat ya. Yang berbagai hukumnya saling berlainan, isinya beda. Ya, isinya beda. Niat memang yang akan dibahas, tapi nanti bagaimana cara seorang santri bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dengan niat yang baik, atau yang berikutnya dengan niat yang buruk, sehingga akhirnya tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang dimaksud faslun atau fasal. Bin nisbati ila ma qabalaha, dengan dihubungkan, bin nisbati dengan dihubungkan, ila ma qablaha, kepada sesuatu yang membandinginya. Satu bab nanti akan berbeda dengan bab yang lain, dengan isi fasal itu, karena sebagai perbandingan, gitu maksudnya. Ghairu mutarajjamin, yang tidak dirangkum. Ghairu mutarajjamin, yang tidak terangkum, dirangkum, bil babi wal kitabi, dengan pola bab dan kitab. Ada sendiri itu tidak ada. Jadi memang dijadikan satu pada satu fasal itu. Tidak dibahas satu kitab ataupun satu bab sendiri. Enggak, tapi gabungan. Tapi ketika gabungan itu ada dalam satu fasal, menjadi pembeda dengan penjelasan niat-niat yang lain. Gitu. Kemudian masalah niat, kita ke fin niyati aillati hasalat. Ya, kalau yang di atas ini berkenaan dengan ilmu nahwu dan sorofnya. Fin niyati menjelaskan tentang niat. Maksudnya bagaimana? Yakni yang hasil di dalam keadaan belajar selanjutnya. Tidak boleh, tidak artinya harus. Ya, la budda minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi,
Di dalam keadaan belajar, tidak boleh tidak berarti harus, wajib bagi dirinya, artinya bagi pencari ilmu, bagi santri, bagi murid, berniat di waktu mempelajari ilmu. Niatnya apa ketika menuntut ilmu? Niat satu bisa jadi ingin mengusir kebodohan. Satu. Yang kedua, niat ingin melestarikan agama Islam. Dua. Yang berikutnya, niat ingin menjadi orang yang alim, dan seterusnya. Maka ketika dengan berniat seperti itu, apa yang dilakukan oleh santri dalam menuntut ilmunya akan mendapatkan pahala. Kenapa harus diniati semua yang kita lakukan, wabil khusus kepada santri? Idin niyatu hiyal asluh. Karena niat itu adalah pokok. Sebab niat itu adalah pondasi, pokok. Khosotan secara khusus. Fi jamil ahwali, di seluruh keadaan-keadaan. Apapun yang dilakukan oleh seorang santri, meskipun tanpa harus berhadapan dengan ilmu di hadapannya, kalau kita melihat fi jamil ahwal dalam semua tindakannya, maka ketika diniatkan dengan baik akan menjadi pahala. Contoh, kalau kita berada di pesantren, kita megang tempat air, ngambil air, tujuan niatnya apa? Ingin bantu sesama teman kaum yang makan dengan saya bersamaan, ingin mengambilkan air supaya dia tidak perlu susah payah, itu juga sudah menjadi pahala, dan itu akan mendukung kepada setiap aktivitas-aktivitas ibadahnya. Memasak, tidur, dan lain sebagainya. Niatnya apa? Kalau masak supaya apa? Bisa makan, membantu kekuatan tubuh kita dalam menuntut ilmu. Kalau tidur, istirahat, tujuannya supaya apa? Pulih kembali semua organ tubuh kita, dan saat kita menuntut ilmu bisa sehat, bisa seger, bisa gampang masuk, mudah masuk ilmunya. Nah, seperti itu. Semua niatnya diniatin seperti itu. Semua yang dilakukan oleh seorang santri diniatkan dengan baik. Fi jamil ahwal. Di dalam semua tindakannya. Apa yang dimaksud di dalam semua keadaannya itu? Maksudatan biddati aw ghairu maksudatin illa annaha ju'ilan fardhan fil ibadati al maksudati wa sunnatan fi ghairiha. Nah, yang dimaksud dalam semua kondisi itu adalah dituju sebab substansinya atau yang tidak dituju secara langsung. Hanya saja niat dijadikan sebagai suatu kewajiban pada beberapa ibadah yang dituju, dan sebagai suatu kesunahan bagi selain ibadah yang dituju. Nah, kenapa dikatakan niat itu sebagai asal atau sebagai dasar, pondasi atau pokok? Ya ini, supaya seorang santri, seorang murid itu bisa meniatkan dalam semua kondisinya kepada hal-hal yang baik. Tujuannya apa? Ya, sebab substansinya atau yang tidak dituju secara langsung. Yang tidak dituju secara langsung mungkin tidak berkaitan dengan ilmu, tapi dengan apa yang bisa menjadi pendukung kepada ilmu. Apa yang menjadi pendukung kepada ilmu? Seperti tadi, makan, ya, tidur, istirahat, puasa Senin Kemis. Ketika menuntut ilmu, pernah tidak mau berpuasa ketika kalian? Saya mau mencari ilmu atau kuliah atau sekolah. Saya puasa supaya ilmu saya cepat masuk. Pernah begitu? Belum pernah. Nah, ini yang maksud ghairu maksudah. Jadi memang tujuannya tidak ada hubungan diniatkan langsung kepada ilmu, tetapi ini bisa apa namanya ya? Tidak secara langsung ghairu maksudatin illa annaha ju'ilat fardhan fil ibadatil maksudah wa sunnatan fi ghairiha. Ya. Kalau bisa lakukan itu. Dulu kita ya yang namanya santri Senin Kemis puasa. Supaya apa? Ilmunya bisa cepat masuk. Ilmunya nanti kalau sudah masuk bisa saya amalkan. Begitu. Selain itu
hari-hari besar yang disunahkan berpuasa, kita puasa. Ayyamul Bid itu juga 3 hari selama 1 bulan itu kita disunahkan puasa, di situ kita puasa. Nah, baik. Kemudian lanjutnya, kenapa kita harus berniat? Kenapa yang harus kita lakukan itu supaya dapat pahala? Diniatkan. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, semua ibadah seorang hamba itu akan diterima karena niatnya. Karena niatnya. Kalau niat itu muktaronan bi fi'lihi. Niat yang dinamakan niat itu adalah sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaannya. Ini berangkat dari rumah, nih niatnya apa tadi? Ngaji gitu ya. Bareng dengan pekerjaannya. Kecuali di apa? Ibadah apa? Yang nggak berbarengan dengan pekerjaannya. Niatnya nggak berbarengan dengan pekerjaannya. Ibadah apa? Sekarang kita ibadah apa? Puasa. Berbarengan nggak niatnya? Kapan kalian niat? Coba. Tadi malam ya? Seusai tarawih kan? Kenapa nggak berbarengan? Karena susah untuk menjaganya. Makanya imam yang lain mengatakan cukup 1 kali atau dirapel niatnya di awal bulan Ramadan itu, lalu ketika lupa boleh tetap sah. Tapi lah Imam Syafi'i tetap setiap malam berniat. Apakah niat setelah subuh? Enggak kan? Enggak. Kalau niatnya setelah subuh bagaimana Pak? Ya tetap puasa. Supaya enggak mengkodok. Nah gitu ya. Ya lanjut. Biar dapat tetap keutamaan ya. Selanjutnya, sihhatul a'mali bin niyati ala madhab Syafi'i. Menurut madhab Imam Syafi'i, mengartikan innamal a'malu bin niyat ini, mengartikan bahwasannya semua ibadah seorang hamba itu akan diterima tergantung dari niatnya. Itu madhabnya Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Syafi'i. Wa hukmul amali minat thawabi wal juz'i bin niyati ala madhabi Abi Hanifah. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, apa yang dimaksud hadis innamal a'malu bin niyah ini? Ketentuan untuk berbagai amal perbuatan dari mendapat pahala dan balasan itu dengan sebab niat-niat. Penafsiran ini menurut madhab Imam Abu Hanifah. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i langsung kepada pahalanya, tapi kalau Imam Hanafi ketentuan untuk berbagai amal perbuatan itu dari mendapat pahala dan balasan dengan sebab niat-niat. Hampir mirip. Tapi kalau Imam Syafi'i tadi apa? Sihhatul a'mal, sahnya pekerjaan dengan niat. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, Imam Hanafi kalau ingin mendapatkan pahala, amal itu harus diniati. Apa bedanya? Sahnya satu amalan ibadah itu tergantung pada niat. Kalau sudah sah, sudah pasti dapat pahala. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, ya, bukan kepada sahnya, tapi langsung kepada dapat pahalanya. Dan ketentuan untuk berbagai amal perbuatan dari mendapat pahala dan balasan itu sebab niat-niat. Penafsiran hadis ini menurut Imam Abu Hanifah. Hadisun sahihun. Hadis ini hadisnya sahih. Ini berada derajatnya sangat tinggi sekali hadis ini. Dan bahkan dalam awal-awal pengantar setiap kitab itu pasti ada hadis ini kebanyakan. Apalagi di dalam kitab Arba'in awalnya itu membahas tentang niat. Dan juga kenapa seorang santri, seorang pencari ilmu itu harus berniat. Dan bahkan bukan hanya ketika mencari ilmu saja. Semua aktivitas yang ia lakukan diniatkan dengan baik. Nah, ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Kam min amalin. Betapa banyak amalan-amalan. Amalan perbuatan dari seorang hamba itu banyak sekali. Yatasawwaru yang berbentuk
Bisurati amalid dunia, dengan bentuk amalan-amalan perbuatan dunia. Apa aja nih perbuatan dunia nih? Makan ya, bekerja, olahraga, betul ya? Itu semua wa yasiru bi husnin niyah. Nah, mana nih? Wa yasiru dan namun amal itu menjadi dengan sebab niat yang baik termasuk dari amalan akhirat. Wa yasiru dan menjadi amal itu bi husnin niyati, sebab baiknya niat, min a'malil akhirati, dari amalan-amalan akhirat. Kal akli, seperti makan, wasyurbi, seperti minum, wan naumi, seperti tidur. Semua itu amalan dunia. Betul ya? Tapi akan menjadi amalan akhirat, artinya akan mendapatkan pahala meskipun sekedar makan, meskipun sekedar minum, meskipun sekedar tidur, akan mendapatkan pahala karena apa? Niat yang baik. Apa niatnya untuk ketika kita makan? Saya makan supaya badan saya segar. Dan saat badan saya segar, saya bisa melakukan ibadah dengan baik. Sholat tarawih bisa tidak males-malesan. Nah, minum juga begitu. Saya minum supaya tubuh saya segar kembali. Tidur juga iya, sama. Saya akan mengistirahatkan tubuh saya karena nanti saya akan beraktivitas ibadah dan akan saya niatkan tidur ini untuk ibadah. Itu amalan dunia semua, tapi akan menjadi amalan akhirat, mendapatkan pahala sebab niat yang baik. Fa inna surataha surata amalid dunya. Sesungguhnya bentuk amalan perbuatan yang tadi itu adalah bentuk amalan perbuatan dunia. Wa yasiru kullun minha, wa yasiru dan menjadi kullun minha, dari setiap yang diniatkan tadi, makan, minum, tidur, ya. Bimuqaranati husnin niyati, dengan diiringi niat yang baik, min a'malil akhirati, dari atau termasuk dari amalan perbuatan akhirat. Maka kelak itu akan ada yang kaget. Ini amalan dari mana ya Allah? Saya sholat mah biasa-biasa saja, ilmu mah sedikit. Nah, begitu. Tetapi kenapa amal perbuatan saya ini pahalanya luar biasa? Karena setiap perbuatan yang kamu lakukan itu diniatkan dengan baik. Akan kaget seperti itu kalau kita rajin berniat. Seperti itu. Berapa kali kalian atau kita meniatkan dalam ibadah sehari-hari ini? Aktivitas mulai pagi, hari ini Minggu ya. Besok Senin nih. Ya, mulai dari sahur. Niat apa sahur? Ya, niat cari barokah sahur mau puasa. Habis itu wudhu. Ya, saya niat wudhu mensucikan diri, mau sholat, itu sudah diniatin. Kemudian sholat subuh, ya. Setelah sholat subuh, ngapain? Tidur. Tidur benda? Iya gitu lah. Tidur. Ya, istirahat niatnya ya. Tapi sebenarnya nggak bagus. Tidur setelah subuh itu tidak bagus. Terus kapan Pak? Setelah terbitnya matahari. Sekolah Pak. Ya tidurnya lebih awal berarti, supaya nggak ngantuk paginya. Tidurnya lebih awal. Jangan ngegame aja. Bahkan kalau kita mau duduk dengan santai, sholat subuh berjamaah, dzikir sampai terbitnya matahari, maka kata Rasulullah SAW, pahala kita itu sama seperti haji dan umroh. Ini solusi bagi orang yang tidak mampu haji dan umroh. Tapi jangan dipakai orang kaya pakai ini nanti, yang nggak ada yang umroh, nggak ada yang haji nanti. Begitu. Setelah terbit matahari baru boleh tidur. Gitu. Pakai aktivitas apalah, gitu ya. Kalau pas hari libur. Nah, kita lanjut. Jadi hadis yang pertama di atas itu menggambarkan apa? Amalan dunia akan menjadi amalan akhirat sebab niat yang baik. Kebalikannya sekarang, wa kam min amalin ay katsirun minal a'mali yatasawwaru ay yasiru da suratin bi surati amalil akhirah
thumma yasiru min amali dunya bisu'in niyah kal a'mali allati fa'altah ala wajhi riya wa yanbaghi ayyan wal muta'allim hada syur'u li bayani kaifiyatin niyati. Nah, dan betapa banyak dari amal perbuatan dan betapa banyak dari amal perbuatan yang berbentuk, maksudnya yang berbentuk ini menjadi atau mempunyai bentuk dengan bentuk perbuatan amalan akhirat. Mempunyai bentuk seperti amalan akhirat. Kemudian amal itu hanya menjadi amalan dunia. Sebab buruknya niat. Ya. Jadi yang kedua ini adalah amalan akhirat tapi menjadi amalan dunia. Seperti apa? Kal a'malil lati fu'ilat ala wajhi riya. Seperti amalan-amalan yang dilakukan dengan cara pamer, riya. Apalagi kalau jadi imam, pemimpin, suara didengar, penampilan dilihat, betul ya? Wah, itu kebanyakan ya harus hati-hatilah. Saya akan enakkan suara saya supaya jemaah saya itu maknyus ketika baca nanti didengar oleh telinga jemaat. Itu juga akan menjadi riya, hati-hati. Saya akan berpenampilan gagah, ganteng, cakap supaya dilihat oleh jemaah itu begini dan begitu, itu juga riya. Kalau diniatkan, itu kan cuman sekedar berpakaian ya, amalan dunia ya, atau amalan akhirat, amalan akhirat. Amalan akhirat umpama di sini contohnya ya, amalan akhirat seperti yang mengaji, bukan masalah pakai baju tadi. Kalau pakai baju tadi itu amalan dunia ya, amalan dunia. Riya, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Ngaji ke sini atau berangkat umroh, haji, amalan akhirat atau dunia? Akhirat. Akan menjadi amalan dunia saja, tidak akan mendapatkan pahala kalau diniatkan apa? Riya. Saya nggak mau kalau nggak dipanggil Pak Haji. Saya akan haji supaya dipanggil Pak Haji umpama. Nabi Muhammad haji berapa kali? Pernah penyebutan Nabi Muhammad, Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah? Nggak pernah. Tersinggung nggak dipanggil Pak Haji nggak mau noleh dia. Wah, itu juga akan menjadi amalan dunia saja. Padahal ketika kita haji itu ya bukan amalan dunia saja. Artinya bukan cuma keluar uang saja, duit, tapi tenaga, pikiran, betul ya? Dan di sana juga beberapa hari, berhari-hari, eman sekali ketika memang semua itu akan menjadi sia-sia. Dan seyogianya, sepantasnya, seharusnya agar seorang pelajar itu berniat dengan niat yang baik. Niat mencari apa? Bitolabil ilmi, niat mencari ilmu. Niat mencari ilmu. Niat mencari ilmu itu tujuan untuk diri kita apa saja? Banyak seperti yang disebutkan tadi. Mengusir kebodohan, supaya jadi orang alim, supaya saya bisa menyebarkan agama Islam, ya, supaya ilmu itu tetap dilestarikan, terlestarikan. Siapa yang melestarikannya? Saya. Karena saya mencari ilmu. Nanti kalau sudah bodoh semua, siapa yang akan mengajar? Ya. Karena di antara dicabutnya ilmu itu adalah ketika ulama-ulama, orang-orang alim-alim itu sudah dicabut oleh Allah, nyawanya sudah diangkat, kemudian tinggallah orang-orang bodoh. Ketika sudah tinggal orang-orang bodoh itu, maka dipimpinlah mereka. Orang yang bodoh itu akan dipimpin, akan menjadi pemimpin. Ketika pemimpin itu seorang yang bodoh, maka dia akan memberikan fatwa. Memberikan fatwa dengan fatwa yang tidak benar. Ini sudah banyak terjadi, Pak, banyak di sekitar kita. Karena satu persatu orang yang alim sudah diangkat oleh Allah. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka yang bodoh-bodoh itu akan berfatwa dengan tanpa ilmu. Kemudian ketika sudah berfatwa dengan tanpa ilmu, mereka akan
tersesat dan menyesatkan. Lek tersesat itu berarti sendirian. Berarti orang yang bodoh itu saja yang tersesat. Tapi kalau sudah menyesatkan, berarti ini sudah kaitannya dengan orang lain. Sesat dan menyesatkan. Bagusan mana? Tersesat sendiri dan perbandingannya adalah menyesatkan. Bagusan mana? Mending tersesat sendiri. Kalau kita melihat sama-sama buruknya ya. Karena kalau sudah menyesatkan itu, korbannya pasti bukan satu orang. Lebih. Tapi kalau menyesatkan diri sendiri, ya cukup dirinya satu orang itu aja. Maka bagi seorang santri, sepantasnya dia meniatkan ketika mencari ilmu dengan niat yang baik ya. Seperti sebelumnya yang saya sampaikan, saking bagus dan baiknya niat seorang Imam Nawawi ketika menuntut ilmu, dua hal yang dilakukan. Bukan pada ilmunya dulu, tapi pada etikanya. Imam Nawawi ketika menuntut ilmu itu berangkat dari perjalanan selalu bersedekah. Sedekah kepada siapapun. Ketemu dengan orang siapapun, bersedekah dia. Yang kedua, Imam Nawawi selalu berdoa, ya Allah, ketika saya menuntut ilmu, jangan sampai tampakkan kepadaku kesalahan guru saya. Yang pertama, Imam Nawawi itu apa? Bersedekah. Berangkat mencari ilmu. Nah, ini bisa dicontoh nih. Sedekah seminim-minimnya kalau tidak mampu apa anak-anak? Idkhalus surur, membahagiakan orang lain itu sudah sedekah. Tersenyum ya, tersenyum itu juga sedekah. Tapi jangan ini untuk yang nggak mampu loh ya. Jangan orang yang mampu senyum aja wis sedekah, uangnya banyak nggak dikeluarin semuanya. Satu itu sedekah. Yang kedua apa? Imam Nawawi itu selalu berdoa, ya Allah, jangan sampai kesalahan guru saya atau menganggap guru saya itu salah tampak di mata saya. Contoh, umpama. Tapi kalau jadi seorang guru, apalagi seorang imam ini, insya Allah sudah stabil jiwanya. Nggak mungkin ya. Seperti yang mengajar di sini saya pakai begini nih. Diomongin nggak sama santrinya? Diomongin pasti ya. Diomongin. Kalau sudah diomongin, di belakang dapat ilmu manfaat, enggak dapat. Makanya Imam Nawawi itu khawatir seperti itu. Berarti bukan hanya dari pihak seorang santri saja yang harus berlaku baik. Kita pun harus berlaku baik. Jangan sampai memunculkan sesuatu hal yang menjadi penyebab orang lain berhusnudzon kepada bersuudzon kepada kita. Jangan sampai memunculkan suudzon kepada kita. Ya, jangan sampai saya pakai ini kancing ke atas ke bawah, ya, balapan kancingnya. Jadi omongan nanti. Makanya sampai dimakruhkan nongkrong di pinggir jalan itu dimakruhkan. Takut timbul seperti itu. Bentar-bentar ada orang lewat nih, itu kok pakaiannya begitu ya. Apalagi si perempuan kalau lagi kumpul-kumpul bareng ya, yang dilihat tuh dua hal biasanya, baju, makanan. Bajunya itu bagus ya. Makanannya, tahu nggak makanan yang kemarin ketika ngumpul di sana? Itu sebenarnya kurang garamnya, saya tahu siapa yang masak itu. Udah begitu itu. Ada aja. Nah, laki-laki apa? Apa biasanya? Kalau udah ketemu nih, game. Hobinya game sama. Wah, wis game seterusnya. Makanya itu yang dilakukan Imam Nawawi. Kembali kepada yang tadi, bahwasannya seorang santri itu supaya mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, harus punya niat yang baik. Ya, ini kitab ini Ta'limul Muta'allim ini sangat didalami di pesantren-pesantren, sangat didalami dan diamalkan. Kalau bisa meskipun bukan pesantren, ya belajar seperti ini, dalami, itu sangat bagus sekali. Nah, itu saja kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sebentar, tapi mudah-mudahan bisa kita mengamalkan sehingga mendapatkan barokah dari ilmu, dari guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.